Yushtaratu, disyaratkan di sihhatis sholati, untuk mengesahkan sholat. Apa yang disyaratkan? Taharatus thawbi, yaitu sucinya pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, minan najasati, suci dari najis. Yushtaratu, disyaratkan di sihhatis sholati, untuk mengesahkan sholat. Apa yang disyaratkan? Taharatus thawbi, sucinya pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, minan najasati, harus suci, minan najasati, dari najis, allati la yu'fa anha, yang mana najis tersebut la yu'fa, tidak dimakfu. Allati, yang la yu'fa anha, tidak dimakfu, anha, daripada najis. Walau ro'a, dan apabila ro'a telah melihat orang yang sholat, fi nahwi thawbihi, di dalam seumpama pakaiannya, najasatan, melihat najis. Walau ro'a, dan apabila melihat fi nahwi thawbihi, di dalam seumpama pakaiannya, melihat najasatan, akan najis, fa'in, maka apabila uhtumila, terlihat. Kamala itu aslinya, kamala itu membawa, tapi kalau diartikan membawa kan tidak nyambung. Fa in uhtumila, maka apabila terlihat hudusuha, barunya najis, ba'da sholati, setelah sholat, ustuhibbat i'adatuha, maka dianjurkan i'adatuha, untuk mengulang sholatnya. Wa illa, dan apabila tidak terlihat, wajabat, wa illa, dan apabila tidak terlihat baru, artinya terlihat dari permulaan sholat. Nanti kalau ditanya tidak tahu, saya persalahkan tuh kalau ketawa-ketawa. Coba sampean pindah sini. Sampean pindah. Iya. Coba lihat. Ini pelajaran penting. Soalnya sah dan tidaknya ibadah sampean itu di sini letaknya. Bukan di mana-mana, letaknya di sini. Sampean mau ibadah seberapa banyak, kalau tidak memahami ini, tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya, otomatis sampean tidak terhitung orang yang melaksanakan ibadah. Wa illa, dan apabila najis itu tidak terlihat setelah sholat,
akan tetapi terlihatnya sejak masih mengerjakan sholat, wajibat maka wajib mengulang sholat. Kaman sholat sebagaimana orang sholat yang telah melaksanakan sholat binajasin dengan membawa najis, baik itu di tubuhnya, di pakaiannya, atau di tempat di mana dia sholat. Nasian, baik itu dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia bodoh. Bodoh itu maksudnya nggak tahu kalau najis yang nempel di bajunya atau di badannya atau di tempat di mana dia sholat itu menyebabkan batalnya sholat. Tetap itu wajib diulang sholat. Nah, jadi maksudnya begini. Syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah suci pakaian, suci badannya. Suci badan ini baik najis ainiyah ataupun najis hukmiyah, atau menanggung hadas kecil maupun hadas besar. Terus wal makan, dan juga tempat di mana kita melaksanakan sholat itu harus suci. Dipastikan betul-betul tidak ada najis di sekitar situ, kecuali najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu itu seperti misalkan jaraknya nyamuk. Misalkan nyamuk sampean ya, dari sholat Allahu Akbar gitu. Tiba-tiba sampean digigit nyamuk di sini rasa gatal, terus sampean garuk. Ketika menggaruk kok ternyata nyamuknya kepecet, terus berdarah, gitu. Nah itu tidak membatalkan sholat, karena termasuk najis yang dimakfu. Darahnya tetap hukumnya najis, tapi dimakfu, tidak membatalkan sholat. Atau tiba-tiba sampai Allahu Akbar begini ya, terus dalam pergerakan sholat itu tiba-tiba ada nyamuk yang nempel di pakaian, tanpa disengaja kena gencet ataupun disengaja kena gencet sama tangan, akhirnya darahnya itu kena ke baju, darah nyamuk itu juga tidak menjadi batal sholat, tapi hukum darahnya tetap najis. Itu yang dimaksud najis yang dimakfu. Kalau najis yang tidak dimakfu, maka batal sholatnya. Ya, batal sholat. Jadi batalnya sholat itu bukan hanya karena kita buang air, bukan kecil atau besar, bukan hanya karena kita buang angin, atau karena kita bersentuhan dengan lawan jenis, atau karena bersentuhan dengan lawan jenis, batal wudhunya. Terus buang air kecil, air besar, buang angin, itu batal. Terus berbicara di luar kalimat-kalimat sholat atau di luar kalimat-kalimat zikir, itu batal. Selain itu juga yang membatalkan sholat itu ada pada najis yang nempel di badan, di pakaian, atau di tempat di mana kita sholat. Kemudian, walau ra'a fi nahwi thawbihi najasatan, fa in uhtumila hudutsuha ba'da sholati ustuhibbat i'adatuha. Kalau seumpamanya orang itu setelah sholat, ya kan ba'da sholat, setelah sholat dia melihat, misalkan sholat nih, habis sholat salam-salam ya kan, tiba-tiba dia melihat misalkan di kakinya sini ada kotoran cicak, nah, ya kan baru kelihatan tuh setelah dia salam. Kan kalau belum salam kan tidak kelihatan di kaki, tapi setelah salam kan dia noleh tuh, terus kelihatan nih ada kotoran cicak misalkan yang terinjak oleh dia, maka ustuhibbat i'adatuha, dianjurkan untuk mengulang sholatnya. Tentunya sebelumnya membersihkan bekas-bekas injakan kotoran cicak tadi. Kalau seumpamanya wa illa wajabat, yang wajib itu kalau seumpamanya ketika kita lagi sholat, sedang dalam keadaan sholat belum salam, kok ada najis
yang jatuh, misalkan kotoran cicak jatuh di tempat kita sholat, kan sajadah nih, entah itu di di tempat sujudnya, atau di depannya kita, atau di belakangnya kelihatan gitu kan. Nah maka itu harus diulang sholatnya, wajib diulang. Tapi kalau kelihatan setelah sholat, maka tidak wajib, tapi disunnahkan untuk mengulang sholatnya. Yang wajib itu seperti apa? Kaman sholat binajasin nasiyah, sebagaimana orang yang sholat dengan membawa najis nasiyah dalam keadaan lupa. Misalkan gini, Allahu Akbar gitu. Dia ngelihat tuh kalau ada najis, tapi dia lupa bahwasanya najis yang ada di bajunya atau di badannya atau di tempat di mana dia sholat itu bisa membatalkan sholat. Dia lupa hukum itu. Au jahilan, atau dia nggak tahu bahwasanya najis yang nempel di badannya, di bajunya dan di tempat di mana dia sholat itu bisa membatalkan sholat. Dia lupa atau dia nggak tahu, maka itu wajib mengulang. Kan pasti ragu-ragu nih, ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Karena dia lupa kan. Nah kalau dia ingat hukum batalnya kan nggak mungkin dia ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu maka wajib diulang. Nah, wan najasatu, nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Wan najasatu, dan adapun najis, ia kullu mustaqdarin, yaitu tiap-tiap mustaqdarin, tiap-tiap yang mengotori, tiap-tiap yang menjadikan kotor. Yamna'u, yang mana kullu mustaqdarin tersebut menghalangi sihhatas sholati, terhadap sahnya sholat. Haitsu, sekiranya la murakhisin, sekiranya tidak dirukhsah. Ini kalimat lain daripada la yu'fa anha. Jadi tiap-tiap sesuatu yang mengotori tubuh kita, yang mengotori pakaian kita, yang mengotori tempat di mana kita sholat, yang mana tiap-tiap yang mengotori tersebut itu termasuk perkara yang menghalangi sahnya sholat, maka itu dikatakan najis. Haitsu la murakhisin, kecuali sesuatu yang dirukhsah atau dimaafkan atau dikasih dispensasi, seperti darah nyamuk yang tergencet oleh anggota tubuh kita sehingga pecah dia. Fa in kanat mughallaghatan, maka apabila kanat, adanya najis tersebut, mughallaghatan, itu termasuk kategori najis mughallaghah ya. Wahia, adapun najis mughallaghah itu najasatul kalbi, najisnya anjing. Ini nanti kena kasus ya, tidak boleh bilang anjing, anjingnya tidak boleh. Anjing di sini harus ngomong apa Ustaz? Hah? Gokok. Oh iya, najis gokok. Wal khinziri, dan celeng. Wa far'i ahadihima, atau keturunan dari salah satu dari keduanya. Au far'i ahadihima, atau keturunan dari salah satu keduanya. Maksudnya gimana? Misalkan anjing kawin sama kambing, anaknya tetap kena hukum najis mughallaghah karena ada bagian anjing di situ, walaupun ibunya misalkan kambing atau bapaknya kambing, ya kan, tetap aja anaknya itu termasuk far'un min ahadihima,
keturunan dari salah satu dari keduanya, yaitu anjing dan babi. Atau misalkan babi kawin sama kambing. Kambing kan suci, tapi karena dikawin sama babi, kemudian punya anak, anaknya kan keturunan babi. Jadi anaknya itu ikut hukum mughalladhah. Atau anjing menikahi babi, atau babi menikahi anjing. Kok menikah? Ini kawin, menikahi. Mana ada nikah? Kawin. Kawin. Itu namanya far'i ahadihima, keturunan salah satu dari kedua. Fala tadhuru, maka tidak akan jadi suci. Fala tadhuru, maka tidak akan jadi suci najis mughalladhah tersebut, ya, illa kecuali bisab'i ghasalatin, dengan sebab 7 basuhan. Fala tadhuru, maka tidak akan jadi suci najis mughalladhah illa bisab'i ghasalatin, kecuali dengan 7 basuhan. Kecuali dengan sebab 7 basuhan. Ihdahunna, yang mana salah satu dari 7 basuhan tersebut biturabi, dengan tanah. Ba'da izalati 'ainiha, setelah menghilangkan ain najisnya. Ain itu apa? Benda najisnya. Wa in kanat, dan apabila adanya najis tersebut mukhaffafatan, termasuk kategori najis mukhaffafah. Wa in kanat, dan apabila adanya najis tersebut mukhaffafatan, termasuk kategori najis mukhaffafah. Wa hiya, adapun najis mukhaffafah itu baulul gulami, kencingnya anak kecil, alladzi lam yat'am ghairal laban, yang mana anak itu tersebut lam yat'am, tidak makan, tidak minum, ghairal labani, selain air susu ibunya. Walam yablughil hawalaini, walam yablughil haulaini, dan anak kecil tersebut lam yablughil haulaini, belum mencapai usia 2 tahun. 1 haul itu kan 12 bulan. 2 haul berarti 24 bulan, berarti 2 tahun. Jadi kalau ada anak kecil kencing, terus memang dia kita ketahui tidak pernah makan atau minum selain air susu ibunya, dan usianya belum mencapai 2 tahun, maka air kencingnya itu tergolong najis mukhaffaf, najis ringan. Nah, gulam loh ya, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Bahasanya gulam loh, jangan salah paham. Kalau gulam itu anak laki-laki. Fatahuru birashil ma'i 'alaiha. Najis mukhaffafah ini fatahuru, maka akan jadi suci najis mukhaffafah birashil ma'i 'alaiha, dengan menyipratkan air 'alaiha, di atas najis tersebut. Ma'al ghalabati, sampai air itu cipratan air itu membekas. Ghalabah itu berarti ciprat ini kelihatan basahnya. Ya, itu ghalabah. Wal mukasarati, dan banyak cipratinnya, bukan hanya sekali. Ambil air cipratin, ambil air cipratin sampai kelihatan basah. Itu namanya ma'al ghalabah. Sampai di sini paham? Ada yang bingung nggak? Nah, ada ulangan loh. Saya nanti bikin soal sampai jawab. Oh iya, sudah berapa bulan ya? Sudah hampir setahun ya? Ada setahun ya? Ada dong? Ada ya saja? Bisa setahun ada ya?
Belum ya? Masa belum tahu? Belum. Kan harus ada ulangan. Ya, kalau nggak diulang kan saya nggak tahu, kalian sudah paham dulu. Atau di sini sudah paham tapi dilupakan, kan tidak boleh ini dilupakan. Karena ini adalah kegiatan ibadah kita sehari-hari. Jadi yang namanya najis itu tiap-tiap kotoran, tiap-tiap sesuatu yang mengotori atau yang menjadikan kotor, kullu mustahzarin yamna'u sihhata sholati, yang bisa menghalangi sahnya sholat, haitsu la muraffasin, sekiranya tidak mendapat rukhsah. Najis itu ada najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu najisnya anjing dan celeng, atau keturunan dari salah satu dari keduanya, yaitu salah satu dari anjing dan celeng. Fala tathuru, maka najis mughalladzah itu tidak akan menjadi suci illa bisab'i ghaslatin, kecuali dengan sebab 7 kali basuhan, yang mana ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan tersebut, biturabi, diselingi dengan tanah. Ba'da izalati ainiha, tentunya membasuh 7 kali basuhan dengan air dan diselingi dengan tanah itu setelah menghilangkan ain najisnya. Wa in kanat mukhaffafatan, dan apabila najis itu tergolong masuk kategori najis mukhaffafah, seperti baulul ghulamil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini, anak kecil yang tidak pernah makan minum selain air susu ibunya, walam yablughil haulaini, dan belum mencapai usia 2 tahun, itu tergolong najis mukhaffafah air kencingnya. Fatat huru, bisa jadi suci air kencing anak kecil yang belum pernah makan minum selain air susu ibunya dan belum berusia 2 tahun itu, birashil ma'i 'alaiha, dengan menyipratkan air di atas tempat najisnya, ma'al ghalabati wal mukatsarati, ya kan, disertai dengan al-ghalabah. Al-ghalabah itu apa? Sampai kelihatan basah, cipratannya itu sampai kelihatan basah. Wal mukatsarati, dan banyak mencipratkan air, tidak hanya nyelup tangan ke air kemudian dicipratin udah. Kalau cuma sekali nggak cukup, tapi harus kelihatan basah. Nah. Wa amma sa'irun najasati, dan adapun sa'irun najasati, seluruh macam najis, fa in kanat ainiyatan, maka apabila seluruh macam najis itu berbentuk ainiyah, ainiyah itu berarti ada wujudnya, Wa amma sa'irun najasati, dan adapun seluruh macam najis, fa in kanat ainiyatan, apabila adanya seluruh najis tersebut ainiyatan, termasuk ainiyah, fala budda min zawali awsafiha thalatha, maka harus apa? Min zawali awsafiha, menghilangkan sifat-sifat najisnya, ats-tsalatsati, yang 3. Jadi kalau najisnya ainiyah, maka harus menghilangkan sifat-sifat najisnya yang 3. Apa itu yang 3? At-ta'mu, yaitu rasanya, wal launu, warnanya, wal rihu, dan baunya. Illa, kecuali, idza ta'assara, apabila sulit. Apa yang sulit? Al-launu, warnanya dihilangkan, awir rihu, atau baunya dihilangkan, au ta'azzara ta'am, atau ada halangan untuk merasakan
rasa daripada najis tersebut. Kan nggak mungkin sampai misalkan di sini baru kejatuhan tai kotok misalnya gitu ya, kan airnya nih diambil tuh airnya terus dibuang, kemudian sampean cuci ini ya kan nggak mungkin nih sampean mau jilatin gitu kan untuk melihat tokmunya itu ada, kan nggak mungkin. Itu ta'adzara ta'mu. Kalau kita ada uzur untuk merasakan rasa daripada najis tersebut masih ada apa enggak, gitu. Jadi wajib menghilangkan, setelah menghilangkan air najisnya, maka juga wajib menghilangkan 3 macam sifat najis, yaitu rasa, warna, dan baunya, ya. Bisa jadi tidak wajib, bisa jadi tidak wajib idza ta'assara al-launu awir rihu aw ta'azzara at-ta'm. Apabila kita kesulitan untuk menghilangkan warna, rasa, baunya, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Misalkan contoh gini, yang sering itu di baju ya. Misalkan kena kotoran cicak, kena ke baju. Karena lama nggak ketahuan, akhirnya mengering kan. Nah, akhirnya kan kita gampang tuh ngebuang airnya. Wujud daripada kotoran cicaknya kan gampang kita buang. Tapi bekas lelehannya itu, ya, warnanya itu kan kadang-kadang sulit dihilangkan pakai sabun kan. Nah, itu nggak ada masalah, nggak jadi wajib untuk dihilang. Ini yang dimaksud illa idza ta'assara al-launu awir rihu awit ta'azzara at-ta'm. Kalau kita kesulitan menghilangkan warna, bau, dan rasa. Misalkan sama juga, misalkan gini, di karpet ini misalkan habis kejatuhan tai ayam misalkan, warnanya hilang, ya, warnanya hilang. Tapi tinggal bagaimana nih, rasanya masih ada nggak? Baunya masih ada nggak? Sudah kita gosok-gosok, nggak mungkin kita rasain kan? Ada rasanya nggak? Pahit-pahit getirnya gitu. Barangkali. Nah, kita belum pernah nyobain. Itu kan ta'assar, nggak mungkin. Sulit untuk kita merasakan rasanya tai. Oh, itu kan nggak mungkin. Nah, terus baunya nggak bisa hilang. Sudah kita sabunin nggak bisa hilang. Maka itu tetap sudah suci, walaupun masih ada baunya. Yang penting kita sudah berusaha nyikat, sudah berusaha bersihkan, sudah berusaha ngasih sabun. Itu makna daripada idza ta'assara al-launu awir rihu aw ta'azzara at-ta'm. Wa in kanat hukmiyatan, dan apabila adanya najis tersebut hukmiyatan, adalah najis hukmiyah, fayakfi, maka cukup jaryul ma'i 'alaiha, mengalirkan air 'alaiha, di atas tempat yang terkena najis. Wa in kanat hukmiyatan, dan apabila adanya najis tersebut hukmiyatan, tergolong najis hukmiyah, artinya najis hukmiyah ini wujud najisnya nggak ada, tapi hukumnya masih ada. Fayakfi jaryul ma'i 'alaiha, maka cukup jaryul ma'i, mengalirkan air 'alaiha, di atas tempat yang terkena najis. Wa yusallu, dan disunnahkan at-taslisu, mengulang 3 kali. Wa yusallu, dan disunnahkan at-taslisu, mengulang 3 kali siraman. Jadi misalkan di sini nih kena tai ayam misalkan, udah kita hilangin nih ayamnya nih, tai ayamnya udah kita buang. Berarti yang ada di sini ini tergolong najis hukmiyah, karena airnya sudah dibuang. Nah, kalau sudah jadi hukmiyah kayak gini, maka bagaimana? Cukup kita ngalirkan air, nyiram 3 kali. Nah, nyiram 1 kali cukup, sunnahnya 3 kali.
Wa man ajaza, dan barang siapa ajaza yang tidak mampu an izalatin najasati, daripada menghilangkan najis, min thawbihi, dari pakaiannya. Wa man, dan barang siapa ajaza tidak mampu an izalatin najasati, daripada menghilangkan najis, min thawbihi, dari pakaiannya. Sholat aliyan, maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Sholat, maka boleh sholat aliyan, dalam keadaan telanjang. Bila i'adatin, dengan tanpa mengulang. Bila i'adatin, dengan tanpa mengulang. Fa in kana, maka apabila adanya najis tersebut fi badanihi, terdapat di dalam tubuhnya, shalla li hurmatil waqti, maka boleh orang itu sholat li hurmatil waqti, dengan niat menghormati waktu. Wa talzamuhu al-i'adatu, dan wajib orang tersebut al-i'adatu, mengulang sholatnya. Contoh misalkan sampean kena najis apa gitu ya. Nah, sampean kena najis anjing atau celeng atau babi ya. Kan sulit tuh ngilanginnya tuh, ya kan? Sementara waktu sholat sudah masuk, dan diperkirakan kalau kita membasuh atau mensucikan najis yang dari celeng dan babi itu dengan 7 kali basuhan dengan air dan diselingi dengan tanah, itu akan menghabiskan waktu sholat. Artinya kita sudah keluar dari waktu sholat yang semestinya kita kerjakan. Maka bagaimana solusinya? Boleh kita sholat li hurmatil waktu, dalam rangka menghormati waktunya sholat. Tapi wa talzamuhul i'adah, orang itu wajib mengulang sholatnya. Belum. Tapi nggak kena dosa. Atau seumpamanya bajunya itu kena najis anjing atau celeng, sehingga sama, dia kesulitan untuk membersihkan itu, maka dia boleh sholat dalam keadaan telanjang. Tentunya dengan syarat tidak di depan orang lah. Sholatnya harus tempat yang sepi, di kamar yang kira-kira gak kelihatan orang, sendirian dia, maka dia boleh sholat telanjang. Paham ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau ada arti yang kelewat karena saya kecepatan? Pengertian daripada telanjang itu atasnya apa? Telanjang, Aryan itu telanjang, nggak pakai pakaian sama sekali. Gitu. Iya. Dan cuma celana. Nah, jadi kan pembahasannya gini. Kalau pakaian yang kita pakai, yaitu berarti semuanya ternyata terkena najis yang kita man ajaza an izalatin najasatin min thawbihi, yang tidak mampu kita menghilangkan najis dari pakaian kita itu. Sementara waktu sholat sudah masuk. Kalau kita sibuk dengan membersihkan pakaian, maka waktu sholat itu khawatir akan keluar, masuk ke waktu sholat yang berikutnya. Maka kita boleh sholat telanjang. Berbeda kalau zaman sekarang, misalkan jaket. Enggak, misalkan zaman sekarang itu kan orang baju kan punya banyak, enggak satu, bukan ya? Tapi kan bisa jadi, seumpamanya kita bepergian di perjalanan misalkan, ya toh? Bisa jadi, tiba-tiba misalkan nih anak kita gendong atau kita paku kencing nih, ya toh? Kencing nih di pakaian kita. Waktu sholat masuk, bagaimana nih? Sana masjid. Maka kita boleh sholat di hormatil waktu, karena nggak mungkin telanjang kalau di perjalanan kan, ya. Tapi milih di hormatil waktu.
Nah kalau memang kayak tadi, kita di rumah misalkan, kita di rumah nih, nah pakaian itu semuanya kotor, belum dicuci, najis semua. Nah kebetulan pakaian yang baru kita pakai tadinya suci, tapi tiba-tiba ketika masuk waktu sholat terkena najis anjing dan babi yang sulit untuk kita hilangkan dengan segera, maka kita boleh sholat telanjang dengan syarat tanpa diketahui orang lain atau tidak di depan umum. Itu maksudnya. Kalau daerah ini Gus, sholat beda-beda, kita punya jerawat nih. Ya, Tadi sebelum sholat nggak dia keluar. baca, terus keluar terus kita bersih, beribadah dalam keadaan sholat dia nanti netes. Nah. Bisul juga bisa. Nah, Kita jerawat, lihat. jerawat juga. Nah makanya kita lihat ini. Keluarnya darah dari jerawat itu sampai mengalir nggak? Dia paling cuma notos saja. Nah kalau cuma otos kecil, ya kan, nggak sampai netes, nggak sampai ngalir, itu dimakfu. Yang tidak dimakfu itu, misalkan jerawatnya di sini. Tadi sudah dibersihin sama dia sebelum sholat, kemudian sholat, Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua muncrat dia, netes nih, ya kan? Kerasa netesnya sama kita. Terus karena kerasa kita pastikan nih, kita sentuh dengan tangan, kita lihat betul ada darahnya. Udah batalin sholatnya, bersihkan dulu, wudu lagi. Nah, makanya kalau khawatir kita ada luka, kita ada bisul misalkan ya, atau jerawat yang khawatir darahnya akan menetes atau mengalir di dalam sholat kita, maka dianjurkan untuk diperban. Kayak luka di dengkul. Nah nanti kalau misalkan darahnya keluar, kan nanti ngalir ke perban tuh, walaupun nggak ngalir ke kulit yang di bawahnya atau di sekitarnya. Apa perbannya nggak najis? Kan dimakfu. Itu dimakfu. Jadi solusinya diperban supaya tidak mengalir kemana-mana. Jadi najisnya tetap ngumpul di situ, nggak membuat najis kulit yang di sekitarnya. Itu kan. Solusinya begitu. Makanya kalau ada orang luka terus dia sholat, jangan disuruh buka perbannya, jangan. Itu dimakfu masalah, nggak ada masalah. Atau misalkan tangannya diperban nih, ini kan. Nah, terus sama dokter nggak boleh mandi, nggak boleh kena air misalkan. Ya udah, yang di areal perban ini nggak usah dikasih air, cukup yang di sininya saja. Cukup yang di sini. Yang diperban ternyata kan misalkan di pergelangan tangan sini misalkan. Ini kan masih kategori bagian wudhu kan. Misalkan sampai sini nih. Berarti gimana nih? Yang di sininya dikasih air, ya, kasih air. Yang di sininya gimana? Tayang. Sininya doang. Tayang. Udah telah. Tapi kalau seumpamanya bukan di sini tapi di sini. Nah, ini kan bukan anggota wudhu kan? Ya. Maka tidak perlu tayang. Itu. Kan yang diperlukan kan dari sini ke sini doang. Atasnya kan nggak perlu. Nah, berarti kalau bukan anggota wudhu tidak perlu kita sucikan. Kalau itu darurat ya, karena luka diperban loh. Berarti wudhunya dua, pakai air sama tayamum. Iya. Kalau seumpamanya lukanya itu terdapat di salah satu anggota wudhu dan diperban, maka yang tidak terkena perban itu harus dibasuh dengan air. Yang diperban itu karena tidak diperbolehkan terkena air oleh dokter, maka harus tayamum. Itu doang. Seandainya nggak tayamum, apa Ya batal. tetap batal? Iya. Kita masuk kategori rukso, jadi ya Enggak, cukup yang sini. enggak. Enggak ya? Karena kan masuk anggota wudhu. Yang rukhsah itu maksudnya kan gini. Kan yang batalkan wudhu itu kan apabila ada najis di badan kita. Di badan kita kan. Nah, maka itu harus dihilangkan. Najis yang allati la yu'fa anha. Najis yang kategorinya tidak dimakfu. Berarti kalau najis dimakfu kan enggak. Ini kan dimakfu. Kenapa dimakfu? Karena bihasbid darurat. Terhitung darurat. Dokter menyatakan ini tidak boleh kena air supaya cepat sembuh. Makanya diperban gitu kan. Nah, maka ya udah. Yang tidak kena perban itu dibasuh.
Yang kena perban itu ditayamumin kalau lukanya ada di antara salah satu anggota wudhu. Tapi kalau di luar anggota wudhu maka tidak perlu tayamumin. Cara tayamumnya gimana? Ya tayamum. Disempurnakan wudhunya dulu baru tayamum atau pas Iya. istirahatnya dulu? Enggak. Selesai wudhu tayamum. Kalau di bagian yang enggak tayamum, misalnya kakinya nih, tapi di dalam bagian di wudhunya, misalnya kakinya yang luka kan enggak bagian dalam tayamum, Kakinya luka. tapi bagian dalam wudhu kan, tapi tetap harus sampai tayamum. Iya. Kakinya di tayamumin juga, Iya. jadi nambahannya tayamum. Iya. Sementara tayamum kan cuma 2 anggota, muka sama tangan. Lah, Kaki kan iya. masuk. Tapi kan itu kan tidak kena. Kan gini, ini tayamum yang dalam kondisi normal. Tayamum yang dalam kondisi normal itu kan cuma 2, Iya. basuh muka sama kedua tangan, udah kan? Iya. Ini kan tidak normal. Bagaimana caranya kita mensucikan anggota tubuh kita yang masuk dalam kategori anggota wudhu yang memang tidak boleh terkena air? Nah, salah satu di antara sarana mensucikan hadas kecil itu kan tayamum sama air. Air tidak boleh. Berarti pilih satu dong. Apa? Tayamum. Ya cukup aja diusap pakai tanah. Selesai kan? Ini kan kita, jadi sampean jangan terfokus kepada sesuatu yang normal. Ini kan nggak normal. Nggak normalnya kenapa? Harusnya kita menghilangkan hadas kecil itu dengan air, tapi kita terhalang menggunakan air karena sebab sakit atau sebab luka yang kata dokter tidak boleh terkena air agar supaya cepat sembuh. Maka solusinya tayamum, kan gitu. Sama kan? Kayak seumpamanya kita kiaskan ke sholat khauf, sholat dengan khufai. Tahu khuf ya? Khuf itu sepatu boot, ya kan? Syaratnya kan sepatu boot itu harus dipakai dan kakinya harus dalam keadaan suci. Dan kita sudah berwudu, tidak menanggung hadas kecil, hadas besar. Terus khauf itu tidak dibuka atau tidak ditanggalkan dari kaki kita selama 24 jam. Itu boleh kita sholat dalam keadaan pakai sepatu boot. Cuman yang jadi pertanyaan itu sepatu boot ini yang boleh dipakai sholat kategorinya seperti apa? Kan gitu. Nah, kalau sepatu boot yang sekarang itu kan ada talinya. Kalau khauf itu kan kayak kaos kaki kan itu. Kayak kaos kaki tapi dari kulit. Iya. Sepatu, boot itu sepatu, khauf itu sepatu. Merapat ya. Bukan kaos kaki. Jadi kaos kaki sepatu orang zaman dulu, zaman ya apalagi zaman Nabi ya. Jadi dia itu bikin sepatu dari kulit kan. Dari kulit itu yang nggak ada lubang sama sekali, kecuali satu lubang. Satu lubang mana? Satu lubang tempat memasukkan kaki itu. Sehingga ketika dia itu berjalan kemana-mana, tidak ada debu ataupun air yang masuk dari sela-sela sepatu tersebut. Gitu. Karena terlindungi semuanya. Contoh kayak boot lah. Tahu sepatu boot kalau orang tukang mau ngerjain apa-apa tuh kan, dia pakai sepatu boot yang dari karet tuh. Apa boot? Iya. Gitu. Itu malah boleh dipakai untuk sholat. Karena itu aman banget gitu. Karet. Iya. Rapat. Buang sampah malah biasanya. Pasar. Iya. Nah cukup ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa? Najisnya ditemukan dalam keadaan sholat berjamaah. Tuh, najisnya itu terletak di depan kamu apa di mana? Iya, di depan itu. Di depan kamu. Ya udah kamu doang yang minggir. Kamu doang yang minggir. Minggirnya kemana? Nah, iya. Mau minggirnya kemana ya? Ya, kalau lihat saat jamaah kan rapat gitu saatnya. Heeh. Nah, itu minggirnya kemana? Ya gimana kamu caranya minggir kan bisa. Kalau dia lagi berdiri kan kamu bisa lewat.
Ya, ya nggak apa-apa. Karena kamu terhalang di situ untuk mengerjakan sholat. Gitu. Jadi kan kamu ngelewatin orang itu kan dimakfu jadinya. Iya toh, kan dimakfu jadinya. Terus kamu mau diem di situ terusan gitu. Nah, makanya kan, gini, dalam posisi normal dengan posisi darurat itu jangan dipersamakan. Kalau darurat itu kita boleh melewati rangkaian soft itu untuk meninggalkan sholat dengan syarat kita ngasih tanda bahwa itu ada najis. Kan yang dikatakan tempat kita sholat itu adalah di mana tempat 7 anggota tubuh yang wajib dalam sujud, itulah tempatnya. Lebih dari itu bukan. Paham nggak misalkan? Misalkan nih, kamu sujud, kira-kira kalau sujud itu 4 tehel ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 tehel. Terus kanan kirinya kamu cuma membutuhkan 2 tehel ini, ya. Nah, berarti tehel yang ketiga, sisi kanan kirinya tidak termasuk tempat kamu sholat. Atau tehel yang kelima dari tempat kamu sujud di depan dan di belakangnya itu tidak termasuk tempat kamu sholat. Artinya kalau najis itu ada di lingkaran 2 tehel lebarnya, panjangnya 4 tehel, itu batal. Gitu ya? Bukannya yang bersatu sama 7 bagian itu. Mana? Misalnya sholatnya, ya itu mana satu sajadah lah. Salah sejadahnya kena kotoran gitu. Tapi nggak terletak nggak pas sama tangan kita nyentuh sejadah gitu. Misalnya kita nyentuh sejadah di sini, tapi kotorannya di sini gitu. Itu tetap batal. Karena kan makan, bahasanya kan makan. Yang dihitung berarti keseluruhan sejadah itu bukan yang. Iya. Sekarang gini misalkan nih, contoh nih. Pakaian. Atau peci lah ya, peci ini. Peci ini kan nggak nyentuh, ya toh? Peci itu kan tidak menyentuh ketika kita sujud. Tapi peci ini kita pakai di kepala, terus ada kotorannya di sini. Batal kan? Batal. Makanya bahasanya uhturina, membawa najis. Sajadah itu kan membawa najis. Ya toh? Sajadah itu membawa najis. Sementara kalimatnya yushtaratu li sihhati sholati tahuratus thawbi. Ya, sucinya pakaian yang kita pakai dari sisi manapun itu, keseluruhannya harus suci tanpa kecuali. Wal badani, dan anggota badan. Wal makan, dan tempat. Nah, sajadah ini kan tempat kita. Jadi keseluruhan sajadah itu harus suci. Walaupun semuanya, najisnya kan di ujung sana, Gus. Bisa kan saya nggak nempel ke sana, tapi kan sajadah itu kan tempat kamu sholat. Kan menanggung najis, gitu. Gitu. Kecuali kalau bukan sajadah, ya kan? Kalau polosan keramik ini hitungannya. Nah, kalau keramik ini, ya kan? Kalau keramik ini kan nggak bisa diangkat. Beda nih ya, bedakannya antara ini. Kalau ini kan bisa diangkat nih. Ya. Ya. Salah satu dari sini kena najis, maka ini tidak boleh dipakai sholat. Nggak boleh. Semuanya ini. Tapi kalau keramik ini kan tidak bisa diangkat. Ya. Yang nggak kena badan kita berarti bisa ya. Ini ya. Makanya tadi kan saya bilang, misalkan di keramik nih kita sholat, bukan sejadah ya, di keramik nih kita sholat. Kita butuh tempat sholat itu dari ruangan ini 2 tehel lebarnya. Ya kan 2 tehel kan cukup nih lebarnya. Panjangnya antara kita berdiri dengan kita sujud itu 4 tehel. Berarti di luar itu tehel yang ketiga dari kanan kiri atau tehel yang kelima dari depan atas bawah itu tidak termasuk tempat kita sholat. Andai kata ada najis itu nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau yang hitungan nih ada najis tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Walaupun orang bakalan kena nih. Iya. Kita tahu nih adanya di pojok sini, setelah sujud kan masih di sana, tangan juga di sana. Itu tetap. Iya. Kalau sampai tahu kan gini, kalau sampai tahu ada najis di situ kan, kenapa sampai tidak menjauh aja? Kenapa harus mendekat? Gitu. Kecuali gini, ketika kita sholat di tempat yang ini kita lingkari itu, kemudian jatuh tuh, tak,
dalam keadaan kita sholat, sedang mengerjakan sholat, jatuh tuh kotoran cicak misalnya di tempat area kita sholat, di area tempat kita sholat. Gimana caranya? Minggir 1 atau 2 langkah, baik itu ke samping kanan, samping kiri atau mundur. Gitu kan. Ya. Nah ini kan jarang diperhatikan orang. Iya. Berarti kalau kayak imam itu kan sediain sajadah satu, kalau misalnya nasinya tinggal geser ke satu. Iya, tinggalin sajadahnya. Tinggalin sajadahnya. Atau gini misalkan, ini sajadah ya, saya contohin ya. Saya contohin, ini sajadah. Sajadah ini. Ya. Misalkan ini bukan karpet ya, karpet ini sajadah. Kita sholat nih, Allah. Tiba-tiba dalam keadaan sholat begini, sudah masuk sholat nih kita nih, jatuh tuh di sini nih, ya. Caranya gimana? Caranya gimana? Pinggir. Hah? Geser. Tinggalin itu. Tinggalin. Gak apa-apa. Gitu. Paham nggak? Tapi kan kalau kenapa yang terjadi kontroversi di zaman sekarang? Karena mereka nggak paham fikih ketika kita gini. Sholat kok jalan ya? Gitu kan? Itu yang terjadi kontroversi seperti itu. Karena nggak ngaji. Hah? Nggak ngaji. Iya, karena nggak ngaji. Karena nggak ngaji. Aneh. Kira fitnah. Saya itu pernah kok sholat subuh, saya lupa apa itu. Terus sujud sahwi. Nah, habis sujud sahwi selesai 2 kali sujud, kan salam tuh. Habis salam, ditegur saya, kok sujudnya sampai 4 kali katanya. Nah, kok ada zaman sekarang orang kayak gitu itu? Kan aneh gitu. Kan sudah masyhur kan kalau orang lupa ndak kunut ya sujud sahwi gitu. Sujudnya ya 4 kali. Sujud sujud lil iftiros dan sujud karena sahwi, kan begitu. Kan lucu itu kan. Makanya saya kadang-kadang kok ada ya orang zaman sekarang itu nggak paham di situ. Nah itu makanya pentingnya di sini itu seperti itu. Karena bicara sah dan tidaknya sholat itu ilmu fikih. Bicara diterima dan tidak diterimanya sholat itu tasawuf. Nah, makanya tidak bisa yang itu meninggalkan 2 ilmu itu tidak bisa. Jadi orang mengandalkan tasawuf saja zindik. Makanya Imam Malik itu mengatakan man tasawwafa wa la tafaqaha fahuwa zindik. Orang yang hanya mengandalkan tasawuf saja, tidak dilandasi dengan fikih, maka dia akan jadi zindik. Contoh lanjutnya gimana? Contoh nih, pakaian ini mah nggak penting. Yang penting itu kan hati. Kalau yang penting hatinya, kenapa nggak telanjang aja sampean? Yang penting hati sampean tertutup auratnya, kan gitu dong. Iya dong. Jadi kalau ada orang-orang yang bicara begitu gini, loh, sampean itu yang penting hatinya, iya. Karena telanjang aja. Karena kan nggak penting dilihat orang kan. Karena Allah kan tidak perlu, walaupun sampean tutupin sebanyak apapun kain, Allah tetap bisa tembus pandang kan. Iya dong. Jadi sampean menutupi aurat itu dari siapa? Bukan dari Allah. Dari pandangan manusia. Nah, kenapa nggak dibuka aja kalau mengandalkan hati? Kan gitu. Gus, saya mau nanya nih Gus. Ya. Kan tadi misalnya ngomong kalau karpet gini kan ngaji di ujung berarti batal semua ya? Iya. Berarti kalau di masjid kan sajadah kayak gitu semua tuh. Berarti kalau ngaji di pojok kan satu-satu Iya. tidak semua. Itu Iya. modelnya gimana tuh? Hah? Kasih kodenya. Kodenya gimana? Kalau ini mau ngaji. Nah, tadi kan ada tuh. Ya. Kapan kelihatan najisnya? Setelah sholat apa sebelumnya? Lagi sholat misalkan. Pas lagi sholat. Yang lihat 1 orang apa 2 orang? Ya di pojok mah berarti satu. 1 orang kan? Di pojok, oke. Kan ada tuh. Walau ra'a fi nahwi thawbihi.
Kalau seumpamanya dia melihat najis fi nahwi thawbihi, seumpama di pakaiannya. Berarti kalau seumpama di pakaiannya, karena syaratnya 3, berarti boleh di badannya, boleh di pakaiannya, boleh di tempatnya. Berarti yang kita bahas adalah tempatnya sekarang. Fa in uhtumila hudutsuha ba'da sholati. Kalau itu terlihat setelah sholat, ustuhibbat i'adatuha, maka disunnahkan untuk mengulang sholatnya. Wa illa wajabat. Kalau tidak, maka wajib semuanya mengulang. Coba perhatikan kalimat. Pertanyaan kamu sudah terjawab di awal, di depan. Coba. Hah? Coba dibaca. Enggak. Kitabnya itu dibuka, saudara. Jangan ditutup, belum selesai. Itu. Buka. Coba. Walau ro'a fi nahwi thawbihi. Ya kan itu bisa gini ya. Walau ro'a fi nahwi thawbihi, au fi nahwi badanihi, au fi sahwi makanihi. Kan begitu kan? Iya. Nah, cuman nggak disebut semua karena apa? Cukup karena situ ada kalimat nahwi. Seumpama salah satu dari yang 3, contohnya di baju lah, kan gitu. Jadi diambil contoh salah satu dari yang 3. Apa yang kelihatan? Najasatan, najisnya. Fa in uhtumila hudutsuha ba'da sholati. Kalau kelihatannya setelah sholat, disadari adanya najis itu setelah sholat, ustuhibbat i'adatuha, maka disunahkan untuk mengulang sholat. Wa illa, kalau enggak, berarti kalau enggak ini kan kelihatannya berarti sebelum sholat, sebelum melaksanakan sholat sudah tahu kalau itu ada najis, maka wajibat i'adatuha, wajib mengulang sholat. Gimana? Kurang? Apa lagi? Viral tadi katanya. Nah makanya kan gini saudara. Seperti contoh ya, saya itu di masjid saya ya. Kenapa saya sering itu cerewet sama orang? Tolong anaknya jangan dibawa ke masjid, kecuali anak sampean sudah paham adab ke masjid, sudah paham najis dan sucinya, sudah paham bagaimana cara menjaga kesucian masjid. Dan kalau anak masih umur 2 tahun, 3 tahun dia pakai pampers, apa nggak bawa najis ke masjid? Iya toh? Yang dosa siapa? Orang Tuanya. Seumpamanya nih, kita sholat. Oh, kontrak. Yang najis bukan tempatnya kita, tapi ada anak kecil pakai pampers lewat. Kita duduk di sini. Duduk di sininya nih. Iya toh? Iya. Enggak berleper, enggak. Duduk di sininya. Boleh enggak sampean? Enggak boleh. Karena apa? Karena tempat sholat sajadah sampean ini menanggung najis orang yang ada di sekitar. Paham enggak? Iya. Nah, ketika kita halangi marah mantan, saya itu mau mendidik anak saya ke masjid. Iya, caranya gimana? Gitu. Bisa. Lah iya, kenapa saya itu semangat ngaji fikih itu karena itu, Pak. Banyak masalah yang tidak terselesaikan dan kadang-kadang menjadi perdebatan di antara umat akhir zaman ini karena memang rata-rata nggak ngaji gitu. Ya kan sering di ini ya. Ini termasuk kemarin anaknya senang Jumatan. Itu Jumatan nih. Ya apa enggak batal bapaknya sholat Jumat jadi batal. Kan perempuan. Ya ke perempuan loh. Perempuan itu enggak termasuk mukhafafah walaupun dia kecil. Kan di sini kan laki-laki pun ada syaratnya. Dia belum makan apa-apa. Tidak makan apapun kecuali air susu ibunya dan usianya belum mencapai 2 tahun. Sekarang sedang Berarti kalau perempuan walaupun dia belum nyampe 2 tahun dan tidak pernah makan apapun kecuali susunya tetap najis musibah. Iya. Sedang. Udah ya? Cukup. Apa lagi? Lagi enggak? Kapan ya dia? tetap pahalanya. Ini Jadinya lebih komplit kalau yang bikin tipis. komplit tindakannya cuma video Kan tipis tuh.
kayaknya lebih Yang baliknya kan ada anu juga beda. Sini. depannya. Kolaso tentang perjalanan Rasulullah. Setelah nanti masuk ke halaman 70 maka harus ujian. Ulangan. Saya bikinkan soal, sampai harus jawab. Jangan dibilang itu. Hah? Jangan dibilang nih. Enggak, tadi ini sudah keluar. Ntar pada masuk nih, pada nggak masuk. Jangan dibilang. Apanya? Ntar pada nggak masuk. Oh iya. Bilangin hati aja dah. Harinya nggak usah. Lebih baik nggak tahu nggak apa-apa. Kenapa nggak masuk? Kalau nggak masuk udah nggak tahu nggak masuk nggak dapat apa-apa. Ulangan itu kan sampai tidak diukur ya. Ulangan itu hanya memastikan sampean itu betul-betul memahami. Ya, Dan sampean semangat belajar dari depan lagi. Dan bawa buku itu. Repot ya sampean. Ngaji gratis, kitabnya dibelikan, nggak bayar lagi. Nggak ada uang iuran bulanan, disuruh ulangan nggak mau. Apa perlu dibayar, suruh bayar 10.000 atau 100 juta gitu supaya sampai semangat untuk ikut ulangan? Pak, ini kalau nggak ikut ulangan saya rugi saya bayar kan gitu jadi. Kan logikanya kan gini ya. Nah, ikut aja ulangan mau nggak bayar ini kok.